Berita kriminal hari ini, seorang pria ditikam berulang kali lantaran menolak bayar open BO. Juga ada berita mantan narapidana kasus pencabulan tewas dibunuh adik korban yang pernah dicabulinya. Terakhir ada berita dari Kalimantan Selatan, yaitu ayah tiri di Banjarbaru cabuli anak lelaki yang masih di bawah umur. Dan seperti biasa, semuanya terangkum lengkap dalam Crime Story. Halo Sobat Bipos, berjumpa lagi bersama saya Pak Paroka dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Tanpa berlama-lama langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke berita pertama. Berita pertama kita kali ini tentang tema kesayangan kita, yaitu Open BO. Katanya kalau open BO damai bang, lah ini kok bunuh-bunuhan? Nah ini lain lagi. Kalau open BO itu bukan cuma open BO, kita harus menaati prosedur open BO. Nanti akan kita jelaskan di video yang lain ya. Ada di sini nih. Seorang pria yang diduga merupakan oknum pegawai pemerintahan di Manado ditikam oleh 3 orang di sebuah hotel, tepatnya di Hotel Makapetor, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara pada Rabu pagi kemarin. Bahkan kejadian penganiayaan tersebut terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Penikaman terjadi lantaran korban enggan membayar wanita yang membuka layanan prostitusi alias open BO. Korban menolak membayar 400.000 lantaran mengaku belum melakukan hubungan badan dengan wanita tersebut. Jadi kronologinya saat itu awalnya korban berada di kediaman temannya. Lalu si korban pergi sebentar untuk beli rokok dan nongkrong di lobi hotel. Nah, pas lagi duduk-duduk, datanglah seorang wanita yang menawarkan diri untuk berkembang biak. Berkembang biak alias berhubungan badan. Nah, habis itu si cewek tadi ngajak korban ngobrol-ngobrol di dalam kamar hotel. Ya, lobi-lobi lah. Sesampainya di dalam kamar hotel, korban melihat beberapa lelaki dan perempuan yang sedang menghirup lem. Ya, lem, Anda tidak salah dengar. Tapi mereka pun keluar akhirnya, jadi si korban dan cewek tadi aja yang tinggal berduaan di kamar tersebut. Nah, si cewek tadi masih nawarin nih 400.000 doang katanya. Korban tetap tidak mau alias menolak, lalu cabut ninggalin tuh cewek. Ternyata pas di luar si korban sudah dihadang tersangka yang merupakan teman dari si cewek tadi. Disuruh bayarlah si korban tadi. Karena merasa dia nggak make, korban pun menolak dan berusaha untuk pergi. Si korban malah dianiaya hingga ditikam oleh para tersangka seperti yang terekam dalam rekaman CCTV hotel. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami 4 luka tusukan di punggung atas, pinggang, dan juga lutut. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut laki. Dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Sementara para pelaku sudah ditangkap dan kini masih dalam pemeriksaan penyidik dan akan dijerat pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Dikutip dari Kompas.com, insiden tersebut terjadi pada Rabu 10 November 2021 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
Penikaman tersebut terjadi di Hotel Makapetor, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dalam rekaman CCTV yang beredar, tampak seorang pria memegang badik berukuran panjang menodongkan pisaunya ke arah pria yang tak memakai baju tersebut. Dalam keadaan terkapar di lantai, korban terlihat meminta pertolongan. Tak berselang lama, seorang pria lain langsung menyerang korban. Kapolresta Manado Kombes Pol Elvianus Lauli mengatakan bahwa penikaman terjadi karena gagalnya transaksi wanita panggilan kencan yang sedang bersama korban. Korban berinisial JJG atau John diketahui enggan membayar wanita panggilan tersebut. 3 tersangka yang melakukan penikaman diketahui telah ditangkap kepolisian. Ketiganya adalah RT 20 tahun, RK 17 tahun, dan juga EK 19 tahun. Lauli mengatakan bahwa saat kejadian, korban berada di kediaman temannya di Jalan 17 Agustus, Kelurahan Teling Atas. Korban kala itu membeli rokok di sebuah minimarket yang ada di Kelurahan Tanjung Batu dan duduk di lobi hotel. Saat itulah datang seorang wanita yang menawarkan diri untuk berhubungan badan dengan korban. Pada saat itu perempuan tersebut mengajak korban untuk bercerita di dalam kamar hotel. Sesampainya di dalam kamar hotel, korban melihat beberapa lelaki dan perempuan yang sedang menghirup lem. Di sana keduanya kemudian ditinggalkan hanya berdua di dalam kamar hotel tersebut. Wanita bernama Safira itu kemudian menawarkan pada korban untuk berhubungan badan dengan bayaran Rp400.000. Namun korban menolak dan langsung keluar kamar. Saat di luar kamar itulah korban diadang tersangka RT yang merupakan teman dari perempuan tersebut. Lantaran tidak berhubungan badan, korban pun enggan membayar dan berusaha kabur. Di sanalah korban kemudian dianiaya hingga ditikam oleh para pelaku yang merupakan rekan wanita tersebut. Lauli mengatakan ketiga tersangka dijerat pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun. Sementara itu hingga kini polisi masih mencari wanita yang bertransaksi dengan korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka tusukan di punggung atas, pinggang, dan juga lutut. Berita selanjutnya mengingatkan saya kepada sebuah kutipan, seperti rindu dendam pun harus dibayar tuntas. Nonton ya filmnya. Udah sampai nggak mas di filmnya? Ada, saya jadi supir truk yang dipukul ojo kawir. Tak terima lantaran sang kakak pernah jadi korban pencabulan, seorang pria di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan habisi nyawa tersangka pelaku pencabulan terhadap kakaknya. Diketahui korban pernah melakukan aksi pencabulan terhadap kakak perempuan pelaku pada tahun 2014 silam, hingga korban sendiri pernah mendekam di penjara. Nah, peristiwa yang terjadi pada Jumat kemarin itu berawal dari ketidaksengajaan pelaku dan korban bertemu saat di sebuah jembatan gantung desa. Kalau dibayangin sinematik sekali ya, temu di sebuah jembatan gantung. Nah. Stop it. Get some help. Saat bertemu, perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Bahkan si pelaku hampir jatuh dari jembatan akibat perkelahian tersebut. Saat itulah si pelaku langsung mencabut senjata tajam dan menebaskannya ke arah korban hingga luka dan tewas di tempat. Setelah kejadian tersebut, pelaku mencoba bersembunyi, namun polisi berhasil membekuk pelaku setelah mendapat laporan dari warga. Cepu! Pelaku pembunuhan ini merupakan warga Desa Jati, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, dan masih satu desa dengan korbannya. Dikutip dari tribunsumsel.com pada Sabtu 13 November 2021, Kapolres Lahat AKBP Gusti Ahmad Hartono memberikan penjelasan. Motif pembunuhan yang menewaskan Saiful adalah balas dendam. Diketahui tahun 2014 silam, korban pernah melakukan aksi pencabulan terhadap kakak perempuan pelaku, hingga korban sendiri pernah mendekam di penjara. Peristiwa tersebut terus mengiang-ngiang di ingatan pelaku. Pelaku tak menerima sang kakak dicabuli korban. Pada suatu ketika pada Jumat 12 November 2021, korban dan pelaku tak sengaja bertemu di jembatan gantung desa. Pertemuan tersebut diwarnai dengan perkelahian antara korban dan pelaku. Pelaku nyaris jatuh dari jembatan gantung. Saat itulah pelaku mencabut sebilah senjata tajam, kemudian menebaskannya ke korban hingga korban mengalami luka di sekujur tubuh, sampai korban tewas di lokasi kejadian. Setelah itu, pelaku lantas meninggalkan lokasi dan bersembunyi. Pihaknya pun berhasil membekuk pelaku setelah mendapatkan laporan dari warga terkait kejadian ini.
Akhirnya kita tiba di segmen Banua, berita tentang Banua. Seorang pria di Kalimantan Selatan cabuli anak lelaki yang merupakan anak tirinya sendiri. Jadi yang biasa jahat itu image-nya ibu tiri, sekarang bapak tiri. Gak lucu sih. Bahkan tersangka tidak hanya melakukannya sekali, namun sampai 3 kali di waktu yang berbeda. Kapolres Banjarbaru AKBP Nur Hamid melalui Kasih Humas Polres Banjarbaru AKP Tajudin Nur mengungkap. AKP Tajudin Nur mengungkapkan pelaku melancarkan aksinya saat berada di rumah. Saat itu korban tengah bersantai dengan ibu dan adiknya di kamar depan. Kemudian pelaku memanggil dan meminta korban untuk ikut bersamanya ke kamar sebelah. Saat berada di dalam kamar, korban diminta melakukan perbuatan yang tidak pantas. Jadi dia mungkin disuruh freestyle dulu, bos. Yang penting kan freestyle dulu, bos. Pelaku juga menyuruh remaja 14 tahun tersebut untuk melepaskan celana yang dikenakannya dengan maksud ingin menyodomi korban. Namun aksi tersangka gagal. Setelah diketahui oleh ibu korban, korban sempat dibawa ke psikolog untuk memeriksa keadaannya. Lalu korban beserta ibunya pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru. Tersangka yang merupakan warga Banjarbaru itu pun akhirnya ditangkap oleh unit PPA Satreskrim Polres Banjarbaru saat berada di Rumah Sakit Umum Siva Medika Banjarbaru. Pelaku dikenakan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kebanyakan perubahan undang-undang. Ya, sudahlah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook, di Pos Online, dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap di Crime Story.